Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin yang telah memberikan kita hidayah Islam, hidayah sunnah dan juga berbagai macam kenikmatan yang bisa kita gunakan untuk membantu kita di dalam menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sepatutnya bagi kita bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat tersebut, nikmat dunia maupun nikmat agama, yang dengannya kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala tidak memutus nikmat-nikmat itu sampai kita hidup di alam akhirat. Dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya, yang berjuang membela agama Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh tenaga. Beliau adalah qudwah, suri tauladan untuk kita semua, yang wajib kita cintai, yang wajib kita pelajari dan juga kita tiru di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat berbahagia karena di antara ribuan atau jutaan orang, Allah Subhanahu wa taala memilih kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ummatan wasata. Ummatan wasata, yaitu yang nanti pada hari kiamat kita adalah saksi untuk umat-umat yang dahulu hidup, yang pernah diutus kepada mereka para utusan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini kita masih melanjutkan pembahasan kita di dalam Ashru Qawaid fi Tazkiyatin Nafs, yaitu 10 kaidah di dalam mensucikan jiwa. Pada pertemuan yang lalu kita membahas sedikit, yaitu berkaitan dengan kaidah yang pertama, pensucian jiwa yang pertama itu adalah dengan tauhid, yaitu mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah, bertawakal hanya kepada Allah, meminta kebutuhan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tauhid ini adalah pokok ketakwaan, ya. Tauhid ini adalah pokok dari ketakwaan. Seseorang apabila dia tidak memiliki tauhid, maka dia tidak bisa disebut sebagai orang yang bertakwa, ya. Orang yang tidak memiliki tauhid maka tidak bisa disebut sebagai orang yang bertakwa.
Maka orang-orang musyrikin dan juga orang-orang kufar, mereka yang memiliki akhlak yang baik, yang suka membantu, yang suka berderma, maka ini tidak bisa disebut sebagai orang yang bertakwa kalau mereka tidak memiliki tauhid. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Baqarah, ya, perintah yang pertama di dalam Al-Qur'an. Nah, perintah pertama dalam Al-Qur'an ini apa ini? Yaitu ayat yang berbunyi ya ayyuhan nasu'budu. Ya. Ya ayyuhan nasu'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, coba lihat sebelumnya, apakah ada perintah sebelumnya? Ya ayyuha. Ya. Ya ayyuha, tidak ada. Wahai manusia, u'budu rabbakum, sembahlah Rabb kalian semua. Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Walladzina min qablikum, dan menciptakan orang-orang yang hidup sebelum kalian. La'allakum tattaqun, supaya kalian ini menjadi orang yang bertakwa. Ya. Jadi kita mentauhidkan Allah, barulah kita menjadi orang yang bertakwa. Kalau kita tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka ini mustahil kita menjadi orang yang bertakwa. Taib. Dan takwa, ya, seperti yang kita ketahui, di dalam jiwa kita ini ada kejahatan dan juga ketakwaan. Ya, maka ketakwaan inilah yang harus kita unggulkan sehingga sempurna proses di dalam tazkiyatun nafs, yaitu pensucian jiwa. Kemudian kaidah yang kedua, ya, tadi cuman mengulang sedikit yang telah kita baca pada pertemuan yang lalu. Al-qaidatu tsaniyah, penulis mengatakan, anna ad-du'a miftahu zakatin nufus wa huwa min afdalil ibadati 'indallah. Bahwasanya doa adalah kunci dari kesucian jiwa, berdoa kepada Allah. Artinya kita itu minta supaya jiwa kita ini dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan doa ini adalah ibadah yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang semakin banyak dia berdoa, maka semakin mulia dia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin banyak nilai ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laisa syai'un akrama 'ala Allah minad du'a. Ya, laisa syai'un akrama 'ala Allah minad du'a. Tidak ada sesuatu pun yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala lebih dari doa. Tidak ada sesuatu pun yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala lebih dari doa. Ya, maka enggak ada salahnya kalau kita ini memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kebaikan diri kita. Ya, untuk kebaikan diri kita. Dan juga tadi kita sebutkan doa adalah ibadah. Doa itu adalah ibadah, yaitu ad-du'a'u huwal ibadah. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Ya. Maka kaum muslimin berdoanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang musyrikin, mereka berdoanya kepada siapa? Yaitu kepada berhala-berhala mereka, sesembahan-sesembahan mereka. Maka doa ini adalah salah satu ibadah yang paling urgen di dalam membedakan ahlu tauhid dan juga ahlu syirki. Ya, doa ini adalah sesuatu yang paling penting di dalam membedakan ahlu tauhid dan ahlu syirki. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadurruk
fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin. Janganlah kalian berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat dan juga tidak memberikan bahaya untukmu. Kalau kamu tetap melakukannya berarti kamu ini benar-benar orang yang zalim. Ya. Nah, ini kalau kaum muslimin berdoanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kebutuhan-kebutuhannya terpenuhi dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Bukan meminta kepada selain Allah, meminta kepada orang-orang yang sudah mati, meminta kepada bangsa jin, meminta kepada bebatuan atau kayu atau sesuatu yang tidak dibenarkan di dalam agama Islam, ya. Dan doa ini adalah, kata beliau, li'anna fihi idharan lil ajzi wal iftiqar wat tadhallul wal inkisar wal i'tirafi bi quwwatillahi wa qudratihi. Di dalam berdoa ini ada bentuk kita itu menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita ini adalah hamba yang lemah, hamba yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Minta, ya, kalau seseorang minta sama orang lain, kita nih minta sama orang lain, minta tolong dong, ya. Minta tolong ini menunjukkan apa? Menunjukkan kita itu lemah, butuh bantuan. Ya, kita lemah, tidak mampu untuk melakukan sendirian. Kita butuh bantuan orang lain. Maka demikian juga di dalam apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kita itu enggak mampu, ya. Menunjukkan kita membutuhkan Allah dan juga kita merendahkan diri, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita mengakui akan kekuatan Allah Subhanahu wa taala dan kemampuannya, ya. Maka kalau kita berdoa, kita meminta tolong misalkan antara kita ini untuk mengangkat sesuatu beban yang berat. Kalau yang kita suruh adalah orang sakit, kalau yang kita suruh adalah orang yang tidak memiliki kekuatan, maka kita salah, ya, di dalam memilih orang untuk membantu kita. Tetapi kalau kita minta adalah orang yang punya kekuatan, orang yang sehat, yang mampu untuk mengangkat beban tersebut, maka ini adalah sesuatu yang benar, ya, bukan suatu kezaliman. Maka apabila kita minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk memenuhi kebutuhan yang tidak bisa memenuhinya kecuali Allah, tapi kita minta kepada selain Allah, nah ini adalah suatu kekeliruan, suatu kezaliman, ya. Makanya tadi kita sebutkan bahwasanya kalau kamu masih melakukan kesyirikan, berarti kamu ini benar-benar orang yang zalim. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Wa ghinahu wa kamali tasarrufihi wa tadbirihi. Dan juga di dalam berdoa kita mengakui bahwasanya Allah Maha Kaya. Allah Maha Kaya. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi kepada para sahabat radhiyallahu anhum agar mereka itu banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata para sahabat, "Idzan nukthir," ya, Allahu aktsar. Kalau gitu kita banyak saja, perbanyak saja berdoa. Allah lebih banyak mengabulkan. Seberapa banyak kita berdoa, maka Allah lebih banyak di dalam mengabulkan, ya. Tidak akan berkurang apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika Allah memberikannya kepada kita. Baik. Walahu atharun 'azimun fi fathi abwabil khairi. Doa ini memiliki pengaruh yang besar di dalam membuka pintu-pintu kebaikan. Sebagaimana berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fi wasiyatihi li Abil Qasim Al-Maghribi, ya. Beliau memberikan wasiat kepada Abul Qasim Al-Maghribi apa? Ad-du'a'u miftahu kulli khair. Ad-du'a'u miftahu kulli khair. Doa itu adalah kunci dari segala kebaikan.
Ya, doa kunci dari segala kebaikan. Maka kalau kita ingin mendapatkan kebaikan apa saja, kebaikan dunia dan juga kebaikan akhirat, maka kuncinya adalah berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, ya. Dan sekali lagi berdoa kepada Allah ini menunjukkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang tidak berdoa kepada Allah atau jarang, atau mungkin bukan jarang ya, malas berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini mungkin di dalam dirinya ada sifat sombong, kurang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, menganggap dirinya mampu melakukan segalanya, sehingga dia merasa tidak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak menganggap doa itu sesuatu yang penting. Kita melihat banyak manusia seperti ini, ya, meremehkan perkara doa dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengandalkan diri mereka sendiri. Baik. Fa kullu khairin tarjuhu li nafsika wa turiduhu min khairati dunya wal akhirah fatlubuhu min Allah walja ilaihi fi nailihi wa tahsilihi. Maka setiap kebaikan yang Anda harapkan untuk diri Anda atau juga untuk orang lain, ya, dari kebaikan dunia maupun akhirat, maka mintalah kebaikan-kebaikan tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Kembalilah, mendekatlah kepada Allah untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan. Karena Allah Subhanahu wa taala qad wa'adallahu man da'ahu waltaja'a ilaihi bil ijabah. Allah sudah memberikan janji kepada siapa saja yang berdoa kepada Allah dan kembali kepada Allah. Apa janjinya? Allah menjanjikan doanya akan dikabulkan, ya kan? Dalam surat Ghafir ayat 60, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian itu berkata, "Ud'uni." Berdoalah kepadaku. Ini panggilan untuk kita semua. Ud'uni, berdoalah kepadaku. Astajib lakum, niscaya aku akan mengabulkan doa kalian. Ya. Dan juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Kalau ada hambaku yang bertanya kepadamu tentang aku, maka katakanlah aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa ketika dia berdoa kepadaku. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menanggung ijabah doa. Seseorang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tidak keluar dari salah satu dari tiga kemungkinan, ya, tidak keluar dari salah satu dari tiga kemungkinan. Apa itu? Yang pertama, apa yang pertama? Allah segerakan di dalam pemberian apa yang dia minta, ya, itu yang pertama. Jadi Allah kasih, kita minta apa langsung dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyimpannya sebagai kebaikan di akhirat. Ini yang kedua. Jadi kalau kita ini sudah berdoa banyak kepada Allah Subhanahu wa taala meminta sesuatu, tapi kok enggak kunjung datang, ya, tidak mendapatkan sesuai dengan apa yang kita minta, maka jangan pesimis, ya. Barangkali Allah Subhanahu wa taala menundanya nanti, atau Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai tabungan kita di akhirat. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala memalingkan dari kita madarat yang semisal nilainya dengan doa kita ini. Ya. Kita dipalingkan, kita nih misalkan asalnya mendapatkan suatu musibah, ditakdirkan, diputuskan oleh Allah fulan mendapatkan musibah. Tetapi dengan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, doa kita yang banyak, maka dari beberapa doa kita itu Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai
wasilah untuk menolak bala. Emang bisa? Bisa. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yaruddul qadar illa du'a. Ya. Tidak menolak, tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Ya, maka para ulama, misalkan Imam Al-Qurtubi ya, menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memutuskan sesuatu kepada hambanya ya, yang dimana sesuatu itu kalau hambanya tidak berdoa kepada Allah, maka sesuatu itu akan terjadi. Paham ya? Allah memutuskan sesuatu kepada hambanya yang jikalau hamba tersebut tidak berdoa kepada Allah, maka sesuatu tersebut, bahaya tersebut menimpa hamba. Tetapi karena hamba ini minta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah, maka ya musibah tersebut enggak jadi. Ya, enggak jadi. Baik, apakah ini bertentangan dengan apa yang ada di Lauhul Mahfuz? Maka jawabnya tidak. Karena yang ada di Lauhul Mahfuz itu tidaklah berubah. Dan kita nggak tahu gimana cara penulisannya yang begitu detail, ya. Baik, itu dalam pembahasan ya, takdir yang cukup panjang ya, dan juga di sana ada perbincangan para ulama di dalamnya. Baik, berkata Umar ibnul Khattab dalam mensikapi ayat-ayat yang tadi kita bacakan, Innila ahmilu hammal ijabah walakin hammad du'a. Aku tidak menanggung kepentingan mengijabahi doa. Artinya kalau urusan ijabah itu bukan urusanku. Ya, mengabulkan doa atau tidak dikabulkan doa itu bukan urusan orang yang berdoa, ya. Walakin hammad du'a, yang penting kita itu adalah apa? Berdoa. Gitu ya. Kita ini sebagai hamba, bukan sebagai Tuhan, bukan sebagai Allah Subhanahu wa taala. Jadi kepentingan kita ini udah fokus saja sama apa? Sama ibadahnya, sama doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun diijabahi atau tidak, maka ini urusan siapa? Urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita minta biasanya di akhir doa kita membaca apa? Amin. Amin itu artinya apa sih? Amin. Kita baca surah Al-Fatihah, kemudian kita baca amin. Amin ini namanya isim fi'il namanya. Kalau dalam bahasa Arab itu isim tapi memiliki kata kerja. Artinya istajib. Ya, kabulkan ya Allah. Itu ya artinya. Amin artinya apa? Istajib. Artinya kabulkan, ya. Jadi amin artinya kabulkan ya Allah. Fa idza ulhimtu du'a fa innal ijabata ma'ahu. Kalau aku ini diberikan ilham oleh Allah untuk berdoa kepadanya, maka ijabah itu menyertainya, ya. Jadi kalau kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang rajin berdoa, maka kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Mutarrif bin Syikhir mengatakan, tadzakartu majma'ul khairi. Aku ingat-ingat apa sih sesuatu yang mengumpulkan seluruh kebaikan ini? Fa idzal khairu katsir. Ternyata kebaikan itu jumlahnya sangat banyak, ya, kebaikan itu banyak. Dan kita bisa memilih jalan-jalan kebaikan. Subulas salam, kata Allah Subhanahu wa taala. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Ya, Allah memberi petunjuk kepada jalan-jalan keselamatan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuknya. Taib. Maka beliau mengatakan kebaikan itu banyak sekali. Ada puasa, ada salat, ya, dan lain sebagainya. Wa idza huwa fi yadillah. Dan semua kebaikan itu ada di tangan Allah. Artinya apa? Kita tidak bisa melakukan berbagai macam kebaikan kecuali kalau Allah memberikan taufik. Kita kesini nih tidak bisa melangkahkan kaki kita ke masjid untuk beribadah kepada Allah kecuali dengan apa? Pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa pertolongan Allah kita enggak bisa.
Ya. Makanya kita sering berdoa, sering berzikir apa? La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau mendengar sesuatu kebaikan, ya, maka beliau mengatakan alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, maka dengan nikmatnya, kenikmatan ini kebaikan-kebaikan itu menjadi apa? Sempurna. Kita punya niat nih, tapi nggak bisa terlaksana, ya. Berarti apa? Allah Subhanahu wa taala belum memberikan taufik untuk kita. Dan kalau Allah memberikan taufik untuk kita, maka itu terlaksana dengan apa? Dengan mudah. Artinya keberhasilan itu adalah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa idza huwa fi yadillah, ternyata seluruh kebaikan itu semuanya ada di tangan Allah. Wa idza anta la taqdiru ala ma fi yadillah illa an tas'alahu fayu'tiyaka fa idza jima'ul khairi du'a. Kalau Anda ini tidak mampu, ya, untuk mendapatkan apa yang ada di tangan Allah kecuali dengan memintanya. Kalau kita tidak mampu mendapatkan sesuatu yang ada di tangan Allah kecuali dengan cara merengek minta-minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sampai Allah memberinya, berarti apa? Berarti kunci dari kebaikan itu adalah berdoa. Doa itu artinya apa? Minta, ya. Jadi kunci dari seluruh kebaikan adalah minta-minta kepada Allah supaya Allah memberikan kebaikannya kepada kita semua. Termasuk di dalamnya kita minta tazkiyatun nafs, yaitu supaya jiwa kita ini dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dihilangkan dari kotoran-kotoran kesyirikan, kotoran-kotoran keraguan, kemunafikan, syahwat yang tidak terkendali, hawa nafsu yang tidak terkontrol. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala semua kebaikan ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi yang tentang doa tadi ini pembukaan, pentingnya di dalam berdoa. Kemudian di sini Syekh Abdul Razak menunjukkan kita tentang suatu doa. Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa kepada Allah yang isinya adalah supaya minta secara khusus jiwanya disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu beliau mengatakan, Allahumma ati nafsi taqwaha. Ini atasnya ada potongannya, bawahnya juga ada, cuma di sini langsung dipotong, ya. Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berikanlah jiwaku ketakwaannya. Ya Allah, berikanlah jiwaku ketakwaannya. Wa zakkiha, dan sucikanlah dia. Anta khairu man zakkaha, engkau adalah sebaik-baik yang mensucikannya. Anta waliyuha wa maulaha, engkau adalah walinya dan juga penolongnya. Ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Gandengannya Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yustajabu laha. Itu lanjutannya. Baik. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu, punya ilmu tapi tidak bermanfaat. Punya hati tetapi tidak apa? Khusyuk. Ya, hatinya itu susah khusyuk, susah fokus. Ya, terutama di dalam apa? Salat, ya. Wa min nafsin la tashba', punya jiwa tetapi enggak ada puasnya. Ya. Punya jiwa tetapi enggak ada puasnya, mengeluh terus. Mendapat sedikit mengeluh, mendapat banyak juga mengeluh. Terus yang terakhir, wa min du'ain la yustajabu lahu, dan berlindung kepada Allah dari doa yang tidak dikabulkan. Baik. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam ya berdoa kepada Allah, Allahumma ati nafsi taqwaha, ya Allah, berikanlah pada diriku ini ketakwaannya, wa zakkiha, dan sucikanlah diriku.
anta khairu man zakkaha, engkau adalah zat yang paling sempurna di dalam mensucikan jiwa. Anta waliyuha wa maulaha, engkau adalah walinya, ya, dan juga penolongnya. Beliau menjelaskan, wa fi hadzal du'ai isyaratun wa tanbihun ala anna tazkiyatan nufusi biyadillahi allamil ghuyub. Di dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya, ya, dalam doa tersebut menunjukkan dan juga ada perhatian bahwasanya tazkiyatun nufus, mensucikan jiwa dan juga memperbaiki jiwa, mengembangkan jiwa, itu urusannya di tangan Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui sesuatu yang gaib. Wa anna miftahaha al-a'zam huwa ad-du'a wal iftiqaru ila Allah. Dan kunci yang paling besar untuk mendapatkannya adalah berdoa, ya, dan memohon, merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat sering berdoa kepada Allah untuk menjaga diri beliau, menjaga agama beliau. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kuatkanlah hatiku di atas agamamu. Takdir Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang mengetahui, ya. Tidak ada yang mengetahui. Maka kita diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyak doa seperti ini, ya. Kita perbanyak doa seperti ini. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Ini harus sering-sering kita baca ini, ya. Sering-sering kita baca. Ini kedudukannya seperti kita berdoa setiap salat, yaitu ihdinas siratal mustaqim, ya. Kita dalam salat setiap hari meminta kepada Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Itu selalu kita baca. Ini salah satu fungsinya adalah untuk menjaga ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Famata ijtama'a 'alal 'abdi qalbuhu wa sadaqat daruratuhu wa faqatuhu wa qawiya raja'uhu wa lam yata'ajjal ijabah wa taharral awqatal fadilah fala yakadu yuraddu du'a'uhu. Jadi kalau seorang hamba sudah terkumpul di dalam hatinya dan juga dia itu jujur di dalam mengungkapkan butuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan memiliki harapan yang kuat untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, dan dia tidak buru-buru untuk dikabulkan, ya, dan dia berusaha mencari waktu-waktu dan juga kondisi di mana dalam waktu dan kondisi tersebut doanya itu lebih patut untuk dikabulkan oleh Allah, maka doa yang seperti ini hampir tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Mungkin kita sering mendengar materi tentang, ya, berdoa. Ada waktu-waktu ijabah, ada cara-cara yang lebih patut untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Misalkan di hari Jumat atau di waktu malam, ya, sepertiga malam, atau ketika di waktu apa lagi? Ketika turun hujan, ya, atau juga antara azan dan iqamah, dan juga ketika kita safar, ya, dan juga kondisinya kita dalam keadaan apa? Mengangkat tangan dalam keadaan suci, menghadap kiblat, ya, atau kita kondisinya sangat susah, kondisi kita sakit, atau kondisi kita dizolimi, ya. Bahkan ketika kita dizolimi, kita berdoa kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang seperti ini fala yakadu yuraddu du'auhu, hampir saja doanya itu enggak terkabul. Jadi insyaallah pasti terkabul, gitu, ya. Insyaallah pasti terkabul. Wa 'adhamu ma yu'inuka 'ala du'a ma'rifatuka.
Dan yang paling besar untuk memberikan motivasi kepada kita, ya, supaya kita ini rajin berdoa kepada Allah, meminta jiwa kita ini disucikan oleh Allah, yaitu ma'rifatuka anna zakata nafsika biyadillah. Kita harus tahu, harus faham bahwasanya kesucian jiwa kita ini adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kesucian jiwa kita ini di tangan Allah Subhanahu wa taala. Huwallazi yuzakki man yasha. Dialah Allah yang memberikan kesucian jiwa untuk siapa saja. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, misalkan dalam surat An-Nur ayat 21, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan walaula, ayat pertamanya itu bunyinya ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Apa langkah-langkah syaitan? Itu segala bentuk kemaksiatan dan juga segala arah yang menuju kemaksiatan. Ya. Ini adalah langkah-langkah syaitan. Inna syaitana ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya syaitan itu memerintahkan manusia untuk melakukan sesuatu yang fahsya, sesuatu yang keji, dan juga sesuatu yang mungkar. Ya, dijelaskan oleh Syekh As-Sa'di, sesuatu yang keji itu adalah sesuatu yang dipandang buruk oleh manusia, dipandang buruk, dipandang menjijikkan oleh manusia, tetapi ada kecondongan kita untuk melakukannya. Ya, ada kecondongan kita untuk melakukannya. Bahkan sebagian manusia itu kalau sudah masuk di dalam perbuatan yang keji tersebut, bahkan ada yang sudah hilang rasa malunya. Ya, rasa jijiknya sudah hilang. Jadi seakan-akan ini sesuatu yang sudah apa? Yang sudah biasa. Ya, misalkan berzina atau juga menampakkan auratnya dan sejenis seperti itu, ya. Maka sebagian orang ini sudah enggak punya rasa dosa, enggak punya rasa malu. Ini sudah menyimpang dari fitrah yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal munkar, dan juga kemungkaran, berbagai macam kemungkaran, ya, seperti kezaliman. Baik. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin. Kalau saja bukan karena karunia Allah dan juga rahmat dari Allah, maka di antara kalian itu tidak ada yang bisa mensucikan dirinya selama-lamanya. Enggak ada yang suci, enggak ada yang bersih dari dosa-dosa. Ya. Walakinnallaha yuzakki man yasha. Akan tetapi Allah lah yang membersihkan, yang mensucikan jiwa siapapun yang Allah kehendaki. Ini apa maksudnya? Tadi di dalam potongan ayat pertama Allah menyebutkan tentang khutuwati syaitan, yaitu langkah-langkah syaitan di dalam menyesatkan hamba. Kemudian di potongan yang kedua Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya kalian itu bisa mensucikan jiwa keluar dari jerat-jerat syaitan, yaitu dengan apa? Pertolongan Allah, dengan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau saja bukan karena rahmat dan karunia Allah, maka kita tidak bisa keluar dari belenggu syaitan yang begitu banyak jalannya. Khutuwat, kata Allah Subhanahu wa taala. Khutuwat, langkah-langkah. Ya. Jadi jerat syaitan itu di mana-mana. Dan syaitan itu kita tahu iblis, laknatullah, memiliki pengalaman yang sangat besar di dalam menyesatkan manusia. Ya, tua umurnya dan otaknya itu selalu digunakan berpikir untuk menyesatkan kita. Dan kerjaannya ya itu aja, nggak ada pekerjaan yang lain. Ya, antum bayangkan, antum memiliki suatu bidang tertentu, ya. Kedokteran misalkan, ya, dan umur antum ini 1000 tahun, antum mikirin tentang kedokteran, kira-kira ilmu antum itu sampai mana gitu, ya. Nah, ini luar biasa. Dan ini syaitan umurnya ribuan tahun dan fokus di dalam menyesatkan manusia, ya.
Jadi luar biasa keahliannya di dalam menyesatkan hamba, mendidik setan-setan yang lain ini, ya, bagaimana caranya menyesatkan hamba. Maka kalau bukan karunia Allah Subhanahu wa taala, kalau bukan rahmat Allah Subhanahu wa taala, tentu sangat mudah kita itu terjerumus di dalam kesesatan dan susah bagi kita untuk keluar dari kesesatan tersebut. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi, ya. Jadi Allah menyelamatkan kita agar tidak banyak terjatuh dalam kesesatan. Kalau kita terjatuh dalam kesesatan, di dalam kemaksiatan, maka ada solusinya apa itu? Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka taubat ini adalah salah satu yang membuat sedih syaitan, ya. Maka kalau kita melakukan dosa, jangan lupa segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga bagian dari ketakwaan, ya. Ketakwaan. Orang yang bertakwa itu cepat dalam bertobat kepada Allah. Dalam surat Ali Imran, apa bunyinya? Apa? Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Nah, ini dalam sifat ayat yang di atas itu disebutkan tentang orang yang bertakwa yang mendapatkan surga. Salah satu sifatnya adalah orang-orang yang apabila dia menzalimi diri mereka sendiri, ya, melakukan kejahatan atau kemaksiatan, dia ingat kepada Allah, ingat aku punya Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia berdoa kepada Allah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu bahwasanya Allah mengampuni dosa. Tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian apa? Dia tidak terus-menerus melakukan dosanya. Tidak merencanakan dosa. Ya. Kalau orang berdoa istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Aku dosa ya Allah. Tapi dalam hatinya merencanakan besok mengulangi lagi. Nanti mengulangi lagi. Ya. Nah, ini namanya apa? Bukan taubat namanya, ya. Jadi kalau orang taubat itu benar-benar apa? Benar-benar murni, ingin terbebas dari perbuatan dosa tersebut. Dan ini sering kita sampaikan, ya, dan harus disampaikan dengan berulang-ulang, karena dosa ini juga kita lakukan dengan apa? Berulang-ulang, ya. Kalau dosa itu kita lakukan dengan berulang-ulang, maka motivasi untuk terbebas dari dosa itu juga harus apa? Terulang-ulang. Yaqulu Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma di dalam menafsirkan firman Allah, ma zaka minkum, yaitu mahtada ahadun minal khalaiqi li syai'in minal khairi yanfa'u bihi nafsahu wa lam yattaqi syai'an minasyarri yadfa'uhu an nafsihi. Ya, yaitu tidak ada seorang pun yang bisa mendapatkan petunjuk dari hamba-hamba Allah ini untuk mendapatkan suatu kebaikan yang bermanfaat untuk dirinya, dan dia tidak bisa bertakwa kepada Allah, ya, tidak bisa membebaskan diri dari sesuatu, dari keburukan yang bisa menimpa dirinya, ini kecuali dengan tadi apa? Rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Kullu dzalika innama huwa bimahdi fadlillah. Maka semuanya itu adalah murni dari karunia Allah Subhanahu wa taala, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wallahi laulallah mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina, ya. Demi Allah, kalau bukan karena Allah, kita ini enggak bisa bersedekah untuk Allah. Kita enggak bisa salat karena Allah Subhanahu wa taala. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang beri petunjuk kepada Allah, ya, yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang bisa memberikan petunjuk kepadanya, ya. Maka hendaklah kita senantiasa minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua, ya, tazkiyah atau pembersihan jiwa kita dari hal-hal yang mengotorinya. Taib.
Kemudian yang ketiga, yang pertama tadi apa? Kaidah dalam mensucikan jiwa yang pertama adalah tauhid. Yang kedua berdoa, ya, ini insyaallah sangat mudah. Yang ketiga, ini juga mudah. Annal Qur'anal Karima manba'ut tazkiyati wa mu'inuha. Bahwasanya Al-Qur'anul Karim adalah sumber dari tazkiyah dan juga membantu kita untuk melakukan tazkiyah. Ya. Banyak sekali orang yang berubah, dirinya itu berubah, yang asalnya buruk menjadi baik dikarenakan dia mendapatkan petunjuk dari Al-Quran. Yang asalnya dia suka melakukan dosa, melakukan kezaliman, kejahatan, kerusakan, kemudian dia ini berdoa, membaca Al-Quran, ya, mendapatkan petunjuk sehingga dia berubah. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Baqarah, apa bunyinya? Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini adalah Alkitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, ya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Tadi kita sebut takwa inilah tujuan dari tazkiyatun nafs, ya. Maka Al-Qur'an dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sumber petunjuk, ya. Maka apabila seseorang itu ingin mensucikan jiwanya, maka jangan lupa untuk senantiasa mentadabburi Al-Qur'an. Bukan cuma baca Al-Qur'an, ya. Bukan cuma membaca Al-Qur'an, tetapi mentadabburi Al-Qur'an. Ya, dia mengetahui nasihat-nasihat yang terkandung di dalamnya, larangan dan juga perintah yang ada di dalamnya. Ya, sehingga dengan itu dia bisa membersihkan jiwanya. Tapi kalau cuma membaca saja, ya, kalau cuma dibaca saja, maka ini bernilai ibadah, tetapi kurang, ya, di dalam mensucikan jiwa. Berkata di sini, berkata Fudail, ya, berkata Fudail bin Iyad, innama nazala al-Qur'anu liyu'mala bihi. Al-Qur'an itu diturunkan untuk diamalkan. Fattakhadhan nasu qira'atahu amala. Tapi kebanyakan manusia itu menjadikan membacanya sebagai amalan yang paling tinggi. Bukan amalan, tapi membaca sebagai apa? Tujuan yang paling tinggi. Faham maksudnya, ya? Saya ulang. Ya, ini berkata Fudail bin Iyad, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai petunjuk supaya kita ikuti, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada larangan, ya kita jauhi. Ada perintah, maka kita amalkan. Ada isinya tentang akidah, maka kita yakini. Ada nasihat-nasihat, ya, maka kita gunakan nasihat-nasihat ini untuk memotivasi diri kita dan juga memberi nasihat untuk orang lain. Tetapi ternyata apa? Banyak sekali di antara kaum muslimin yang hanya menjadikan Al-Quran sebagai bahan bacaan saja. Ta'abbudu bil qiraah, hanya beribadah kepada Allah dengan membaca, ya, membaca atau juga menghafalkan Al-Quran. Hafal Al-Quran. Atau kalau kita lihat sekarang itu banyak perlombaan tilawatil Quran, ya, membaca Al-Quran, mana yang paling indah, suara yang paling indah. Taib, ya, yang terkadang, ya, bacaan ini tidak mencerminkan akhlaknya, tidak mencerminkan akidahnya, ya, tidak mencerminkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah sesuatu yang keliru, ya. Jadi Al-Quran ini hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa, ya. Dan tujuan yang paling utama diturunkannya Al-Quran adalah untuk diamalkan. Adapun membaca ini adalah wasilah, ya. Membaca adalah apa?
sebagai wasilah saja. Membaca, menghafalkan, mentadaburi, ya, ini hanya sebagai wasilah. Adapun ujungnya, puncaknya apa tadi? Mengamalkan. Insyaallah paham ya? Insyaallah ini kita fahami. Makanya kalau seseorang itu cuma membaca Al-Quran tetapi tidak mengamalkan apa yang dikandungnya, kata Rasulullah SAW, wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Quran itu bisa menjadi hujjah untukmu, alasan untuk menyelamatkanmu, au alaika, atau bahkan Al-Quran itu bisa mencelakakan kamu. Ya, juga disebutkan banyak orang yang membaca Al-Quran, wal Qur'anu yal'anuh. Banyak orang baca Al-Quran tapi Al-Quran itu melaknatnya. Ya, karena apa? Karena amalan dia itu selalu bertentangan dengan apa? Dengan Al-Quranul Karim. Taib, insyaallah kita pembahasan tentang Al-Quran ini kita sambung untuk pertemuan berikutnya. Kalau ada pertanyaan silahkan. Tadi materi kita tentang apa? Yang kedua yaitu berdoa, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mensucikan jiwa. Ada pertanyaan? Apa saja boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada doa yang diajarkan kita berlindung dari dua hal dan kita amalkan pagi dan petang. A'udzubika min syarri nafsi dan a'udzubika min syaitan wa syirkih. Nah, dari dua perlindungan ini, manakah yang sebetulnya berpengaruh terhadap kita untuk berbuat kemaksiatan? Mana yang lebih besar maksud saya? Mana yang lebih besar? Apakah keburukan jiwa kita ataukah syaitan gitu Pak ya? Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi petunjuk dengan lengkap, ya, dengan sempurna agar kita terhindar dari keburukan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan minta perlindungan kepada Allah, yaitu dari apa? Jiwa kita yang buruk dan juga dari syaitan. Dua-duanya ini adalah sumber kesesatan. Jiwa misalkan dalam surat Yusuf, Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Apa ayatnya? Innan nafsa la ammaratun bisu. Ya, wa ma ubarri'u nafsi. Innan nafsa la ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya jiwa itu selalu memerintahkan untuk melakukan keburukan. Jiwa yang tidak bisa kita kontrol, maka akan selalu cenderung untuk melakukan keburukan illa ma rahima rabbi, kecuali yang diberi petunjuk oleh Allah, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini yang pertama. Adapun syaitan sangat jelas, ya. Kalau syaitan, ya ayyuhan nas, dalam surat apa ini? Fatir, ya. Ya ayyuhan nas, inna syaitana lakum adu fattakhidhuhu aduwa. Wahai manusia, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh kalian. Fattakhidhuhu aduwa, maka jadikanlah musuh itu sebagai musuh, ya. Jangan jadikan musuh sebagai teman. Innama yad'u hizbahu li ashabis sa'ir, ya, liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan itu mengajak teman-temannya, hizibnya, kelompoknya, pasukannya, para pengikutnya supaya mereka menjadi penghuni neraka, ya. Jadi dua-duanya ini adalah pengarah kepada keburukan. Tapi bisa dilihat dari seseorang masing-masing itu berbeda, ya. Kuat yang mana? Jiwa itu terkadang seseorang membebaskan jiwanya sehingga dia tidak bisa apa? Mengontrolnya. Artinya apa? Jiwanya ini biasa melakukan hal-hal yang buruk, ya.
maka berarti apa? Jiwanya lebih dominan di dalam mengarahkan dia ke dalam kesesatan. Makanya di bulan Ramadan, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza jaa Ramadan, ya, ghuliqat abwabun niran wa futihat abwabul jinan wa sulsilatis syayatin. Di bulan Ramadan ditutup pintu neraka, dibuka pintu surga, syaitan-syaitan itu dibelenggu. Kemudian yang bertanya, kenapa kok masih banyak orang yang melakukan dosa, orang yang enggak berpuasa, orang yang malas ibadah, orang yang belum juga bertobat kepada Allah? Karena memang jiwanya ini belum bisa dia kontrol. Jiwanya liar, selalu mengajak kepada keburukan, tidak membiasakannya dalam apa? Kebaikan, ya. Maka jiwa orang seperti ini lebih dominan di dalam menyesatkan dirinya. Meskipun peran syaitan di dalamnya itu sangat apa? Sangat sedikit. Ya, sangat sedikit. Baik. Adapun untuk orang-orang yang baik, yang berusaha melakukan kebaikan. Nah, ini mungkin ya, wallahu alam ini. Ini kan perkara yang gaib ya. Maka peran syaitan, ya, semakin orang tersebut mendekatkan diri kepada Allah, maka semakin besar usaha syaitan di dalam apa? Menyesatkannya. Ya. Nah, kadang orang itu bertanya, Ustaz, kita sudah berusaha menghafalkan Al-Quran, ya, kenapa kok masih ada orang yang terjerumus di dalam dosa, orang yang kemudian suka melakukan kemaksiatan? Maka kita katakan bahwasanya seseorang ketika dia beribadah kepada Allah, berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka syaitan itu tidak ridha, tidak rela. Semakin kita berusaha mendekatkan diri kepada Allah, semakin besar usaha syaitan untuk menyesatkan kita, ya. Ya, ada juga mengeluhkan, Ustaz, ana sudah rajin zikir pagi petang, sudah rajin menghafalkan Al-Quran, tapi kok masih kesurupan gitu ya. Jadi bukan sesuatu yang asing. Taib, ya, syaitan itu berusaha mencari celah gimana memberikan mudarat kepada kita. Wallahu a'lam bis-shawab. Taib. Jadi dua-duanya kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dari jiwa kita yang buruk dan juga dari syaitan dan juga bala tentaranya. Taib, ada lagi. Bahkan orang baik itu sudah mengamalkan kebaikan tapi masih bisa disusupi, yaitu diberikan apa? Riya. Ya, salat, niatnya salat, tapi kemudian ada riyanya. Niatnya membaca Al-Quran, dikasih riya sama syaitan. Jadi ada aja syaitan itu ya. Sampai orang yang mau ibadah pun enggak dibiarkan sama dia. Bahkan orang salat nih, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila azan, setan pergi. Kalau sudah selesai azan, setan datang. Qomat, setan pergi. Selesai qomat, datang lagi. Kemudian kita salat, dia menyusup di sela-sela shaf kita dan membisikkan uzkur kada, ingat ini, ingat itu, sesuatu yang sebelumnya enggak ingat sama sekali, tiba-tiba di ketika apa? Ketika itu kita ingat. Ini syaitan ini ya. Tapi mungkin ini ada lagi, Pak. Ya, silahkan. Mungkin satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ini agak panjang, Ustaz. Dalam surat Insyirah, hai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kamu kepada golonganku, kembalilah kepada surga. Kemudian ada surat lain, maka celakalah orang-orang yang sholat apabila lalai dalam sholatnya. Dalam surat yang lain ada mengatakan bahwa selamatlah atau berbahagia atau beruntunglah. Apa, Pak? Saya pernah membacanya kemarin. Maka selamatlah. Coba dideketin lagi, Pak, suaranya kurang jelas. Maka selamatlah orang-orang yang sholat, atau berbahagialah atau beruntunglah, yaitu yang mereka sholatnya khusyuk. Nah itu. Jadi ada ketenangan. Dalam masalah jiwa ini, dalam kehusyuan itu berkaitan dengan jiwa. Menurut saya, pernah saya baca bahwa jiwa itu ada 3 macam.
ada jiwa yang amarah, ada jiwa yang mencela, dan ada jiwa yang mutmainah. Mungkin itu yang dicari kita, mutmainah. Dengan kaitan ini, maka timbullah kadang-kadang mungkin sekarang berkaitan dengan penyucian jiwa tadi, ya mungkin tasawuf lah istilahnya. Nah, akhirnya dia mengadakan pola-pola beribadah. Banyak yang berzikir atau yang bagaimana. Dan saya pernah mengalami hal seperti itu. Yang saya ingin tanyakan, apakah ketika ketauhidan itu tetap ada dalam diri kita? Karena ketauhidan itu keyakinan kita, kekuatan kita akan terhadap Allah. Kita yakin, kita iman. Tauhid itu iman, keyakinan diri dilaksanakan dengan syar'i, yaitu ibadah-ibadah yang kita laksanakan. Iman tanpa ibadah ya percuma, ibadah tanpa iman juga percuma. Itu makanya ada rukun iman, ada rukun Islam. Itulah kaitan dua hal yang selalu berkaitan dalam menjalankan ibadah menurut saya. Nah, mungkin pertanyaannya Pak langsung. Nah, pertanyaannya adalah ketika kita melaksanakan untuk mencapai ikhlas, terus tenang, ada pola-pola yang selama ini dikatakanlah kontra dari Islam. Ya, tasawuf itulah, mungkin ada yang katanya menari atau begitu. Tapi tujuan menari, mereka untuk tauhid. Menari? Iya, dalam mungkin pernah ada lihat ada orang berzikir sambil berputar-putar. Ada yang berzikir di tempat sendiri atau di mana gitu. Itu kan pola-pola yang tasawuf mungkin menurut mereka ya. Nah, menurut saya pertanyaannya, ketika selama ketauhidan itu kita tanamkan dan syar'i ibadah yang kita laksanakan tetap, tapi kita melaksanakan pola-pola yang ya menurut saya seperti itu Pak tadi. Baik. Bagaimana? Ini kita pembahasannya dalam tazkiyatun nafs masih beberapa kaidah lagi ya, dan kita akan menemukan dalam mensucikan jiwa tidak bisa seseorang itu melakukan inovasi sendiri-sendiri. Karena kita ini adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan umat Ustadz Fulan, Syekh Fulan, Kiai Fulan, bukan. Kita ini umat siapa? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tazkiyatun nafs ini adalah bagian dari agama Allah. Betul atau tidak? Betul ya, sepakat ya? Maka tazkiyatun nafs atau mensucikan jiwa, kalau kita tahu bahwasanya ini adalah bagian dari agama Allah, tidaklah suatu bagian dari syariat Allah melainkan di sana ada cara yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita membuat pola-pola sendiri, melakukan inovasi, membuat sesuatu sendiri, tidak bisa. Ya, tidak bisa. Kalau seseorang membuat sesuatu sendiri, maka ini tidak akan mencapai tazkiyatun nafs dengan benar, sesuai dengan yang diarahkan oleh Nabi SAW, karena bukan Nabi yang mengarahkan. Kita ini berusaha mensucikan jiwa sesuai dengan arahan Nabi kita, karena kita yakin Nabi kita itu adalah orang yang sempurna di dalam beribadah kepada Allah. Dan kita sering dengar ya, fa inna asdaqal hadithi kitabullah, sejujur-jujur ucapan itu adalah kitabullah, wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk siapa? Nabi Muhammad. Kita ini harus ingat di kepala kita ini hadis tersebut ya. Wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita ingin mensucikan jiwa, coba kita melihat petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hal ini gimana sih, gitu ya. Kita sholat saja, apakah kita niru Nabi Muhammad atau kita berinovasi? Bikin pola sendiri, sholatnya ada goyang-goyangnya. Ada nggak orang sholat goyang-goyang? Sambil muter-muter.
Ada ternyata. Boleh enggak? Boleh atau tidak? Hah? Enggak boleh. Nah, kita bilang enggak boleh, tapi mereka bilang boleh. Terus gimana ini? Para ulama mengatakan batal sholatnya kalau banyak gerak. Nah, seperti tadi orang yang mencari sesuatu, enggak tahu, yang katanya mencari kedekatan dengan menari berputar-putar. Apakah ini dicontohkan oleh Nabi Muhammad atau juga para sahabat mencari kedekatan dengan cara seperti itu? Itu pertanyaannya. Ya, apakah petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini kurang atau tidak sempurna atau kurang bagus? Ya, baik. Maka inilah yang harus kita bangun dalam diri kita. Inilah yang disebut dengan manhaj. Ya, jadi cara di dalam beragama yang kita tentukan dengan cara berpikir kita ini. Ya, cara berpikir kita. Kita ingat lagi dalam diri kita ini, kita di dalam mencari barokah, pertama ya, mencari barokah, mencari kedekatan kepada Allah, mencari ridha Allah, mencari surga Allah Subhanahu wa taala, semuanya itu kita lakukan dengan sunnah, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bisa enggak orang mencapai surga dengan karyanya sendiri gitu ya? Enggak ada jaminannya. Siapa yang jamin? Enggak ada. Orang mendapatkan barokah bukan dengan mengikuti sunnah. Siapa yang jamin? Enggak ada yang jamin juga. Orang ingin mendapatkan ridha Allah, tapi dia tidak mengikuti sunnah. Siapa yang jamin? Enggak ada yang jamin juga. Tapi kalau orang nih, kita sholat mengikuti sunnah, kita kan tenang, memiliki jaminan Allah menerimanya. Kita puasa mengikuti sunnah, ada jaminan Allah menerimanya. Makanya kenapa selama ini kita itu kalau mau puasa, bahas puasa, selalu bahas tentang sholat. Karena kita ini ingin amalan-amalan kita itu senantiasa sesuai dengan tuntunan Rasul dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, nah, ini berusaha kita tanamkan kepada diri kita sendiri, ya, diri kita. Jadi ibadah yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah banyak, maka tidak perlu kita melakukan inovasi-inovasi dalam segala hal, ya, dalam segala hal. Taib, kurang lebihnya saya mohon maaf ya kalau ada salah kata atau perilaku yang kurang baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.